Baik, kami sampaikan pandangan dari sidang Komisi Kepengawasan. Pada sidang Komisi Kepengawasan kita menggunakan 3 termin. Setiap termin ada 3 pernyataan. Baiklah, kami sampaikan dari termin yang pertama. Pertanyaan dari Ibu Monika ada 2, yaitu penanganan kasus kesalahan pemberian SHU pada halaman 25 dan permohonan penjelasan terkait hierarki perkreditan. Terkait dengan pertanyaan Ibu Monika ini sudah dijawab dengan baik dan diberikan penjelasan yang bisa diterima oleh peserta di dalam sidang. Pada dasarnya setelah diberikan solusi dan tindak lanjut dari masalah tersebut. Sedangkan pada pertanyaan yang ketiga datang dari anggota Bapak Wilhelmus yang mencermati mengenai permohonan penjelasan tentang dana pendidikan lebih untuk kepentingan pengurus atau manajemen daripada untuk anggota. Terkait dengan pertanyaan ini telah dijelaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan adanya penyalahgunaan. Yang ada hanyalah kesalahan di dalam mengambil dana dari pos-pos yang ada, sehingga sidang pun menerima penjelasan dengan baik. Selain Bapak William juga memberikan apresiasi atas kecermatan dan ketelitian pengawas. Pada termin kedua, fokus pembahasan adalah pada program yang disampaikan oleh pengawas terkait tahun buku 2021. Yang pertama, Bapak Hartoyo menanyakan tentang ketiadaan agenda khusus untuk pemeriksaan aset dan pengawas sudah memberikan penjelasan. Sedangkan dari Bapak Pambudi meminta pertimbangan terkait keikutsertaan pengawas di dalam rapat anggota tahunan primer Puskopdit dan Inkopdit. Tetapi telah diputuskan bahwa karena ini hanya program, tidak masalah disampaikan di dalam perencanaan, tetapi pelaksanaannya nanti menyesuaikan dengan kondisi dan bisa diterima oleh anggota sidang kepengawasan dengan baik. Pada termin yang ketiga, yang pertama disampaikan oleh Bapak Yosef Teguh terkait pinjaman lembaga yang mengaitkan pula dengan Poljak yang ada. Pada pembahasan ini, pengawas menjelaskan mengenai alur bagaimana Poljak berperan penting di dalam proses pemberian pinjaman dan pinjaman-pinjaman tersebut memiliki pos-pos dan ketentuan-ketentuan. Seluruh penjelasan bisa diterima dan diharapkan pada laju kepengurusan selanjutnya semakin diminimalkan masalah-masalah terkait Poljak dan pinjaman. Yang kedua, anggota mengusulkan adanya perbaikan laporan pengawas dalam hal kebahasaan, yaitu redaksional dan diksi, agar meminimalkan perbedaan persepsi anggota yang membaca laporan. Masukan anggota tersebut dari Ibu Lesmiati didukung oleh Bapak Antonius yang juga memohon agar pelaporan pengawas dapat dibuat lebih fokus atau dibuat prioritas dengan tampilan yang lebih mudah dipahami, misalkan dalam bentuk tabel, kolom, dan presentasi yang bisa dibaca dengan mudah. Pada dasarnya seluruh penjelasan dan hasil dari diskusi diterima oleh peserta dengan baik. Sehingga pada sidang Komisi Kepengawasan, berdasarkan sidang Komisi Kepengawasan tanggal 29 November 2020, merekomendasikan kepada sidang pleno untuk menyetujui yang pertama, laporan pengawas tahun buku 2020 dengan catatan memperhatikan cara pelaporan dari sisi kebahasaan sehingga meminimalkan perbedaan persepsi anggota dalam membaca laporan. Yang kedua, rencana kerja pengawas tahun buku 2021 dengan catatan dalam realisasinya menyesuaikan urgensi atau kebutuhan lembaga. Demikian laporan dari sidang kepengawasan. Terima kasih.